Dari semula merasa dari keluarga Zainab, dari keluarga orang tua Zainab dan kakaknya, itu sangat ingin sekali Rasulullah yang menikah, yang menikahi. Akhirnya terjadi dinikah oleh Rasulullah mantan anaknya. Ini rencana Allah, pernikahan itu yang merencanakan Allah. Karena apa? Rasulullah tidak berbuat dan tidak berkata tanpa perintah Allah. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Kalau kita merujuk dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, ini terjadi perkawinan Zainab, keponakan Rasulullah dari Bibi, itu dikawinkan oleh putra beliau yang namanya Zaid, putra angkat Rasulullah. Itu yang menghendaki Rasulullah. Ini yang menghendaki Rasulullah. Beberapa hal memang banyak yang kita peroleh dari pelajaran itu. Semula pada waktu dipinang, dalam hati Zainab itu yang meminang itu Rasulullah. Akhirnya dia setuju, ternyata setelah dinikah, itu yang nikah itu ternyata putra angkat dari Rasulullah, yaitu Zaid. Setelah terjadi berumah tangga, itu tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. Jadi satu sisi memang Zaid itu dari keturunan kulit hitam budak yang dimerdekakan karena ikut Rasulullah sejak kecil. Itu kan ada penawaran dari orang tua Zaid, mau ikut orang tua atau tetap ikut Rasulullah. Beliau memilih tetap milih ikut Rasulullah, akhirnya diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkat. Itu ini proses terjadinya pernikahan, itu yang menghendaki Rasulullah itu sendiri. Tapi Zainab itu kan dari keturunan bangsawan, termasuk suku Quraisy yang terpandang, dinikah oleh budak. Tadi disampaikan budak itu muslim itu lebih utama, lebih baik daripada orang kafir yang ya seperti itu. Mungkin rujukannya juga itu. Setelah terjadi pernikahan, mau ndak mau rasa ego atau rasa gimana ya, punya derajat yang setingkat daripada seorang budak dan orang bangsawan, itu memandang sudah ndak kecocok dalam rumah tangga. Jadi akhirnya lama kelamaan Zaid itu sendiri tahu diri lah. Ternyata dalam rumah tangga itu tidak terjadi kecocokan. Satu, akhirnya karena ya diteruskan ya tidak mungkin karena tidak cocok. Walaupun itu yang menghendaki Rasulullah. Itu. Nah ini, apakah Rasulullah itu salah? Saya kira ini adalah pelajaran bagi kita. Nanti rujukannya ke ayat yang nanti kita bahas, Ini. Akhirnya terjadi diceraikan karena tidak cocok. Dari semula merasa dari keluarga Zainab, dari keluarga orang tua Zainab dan kakaknya, itu sangat ingin sekali Rasulullah yang menikah, yang menikahi. Akhirnya terjadi dinikah oleh Rasulullah mantan anaknya. Ini menunjukkan adalah ternyata ini adalah pembeda adanya peristiwa perceraian Zainab dan Zaid. Itu adalah menunjukkan bahwa anak kandung dan anak angkat atau anak bungkut itu jauh berbeda. Jadi secara lahiriah, secara fisik itu Zaid itu bukan anak Rasulullah. Jadi seandainya itu betul anak Rasulullah secara darah, itu tidak boleh dinikah. Zainab dinikah oleh Rasulullah. Inilah yang membedakan bahwa anak angkat dan anak
anak kandung. Ini menunjukkan itu. Jadi ini ada pelajaran yang kita petik dari peristiwa perceraian daripada Zainab dan Zaid. Apakah mereka dikutuk? Padahal ini yang menjodohkan Rasulullah. Jadi semua itu ada gimana ya? Kita mengandang kronologis atau pelajaran yang kita peroleh dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau orang pada saat itu memandang Rasulullah itu melangkah yang sesuatu yang salah, atau Rasulullah itu tidak, istilahnya gimana ya, serakah, wong mantan anaknya kok dinikah, itu ternyata ini pelajarannya adalah membedakan antara anak kandung dan anak pungut ini. Jadi ini rencana Allah, pernikahan itu yang merencanakan Allah. Karena apa? Rasulullah tidak berbuat dan tidak berkata tanpa perintah Allah. Itu. Jadi pernikahan ini perencana Allah. Seperti yang kalau kita ingat sayup-sayup yang disampaikan Pak Mul ya. Nyapa sih kok awake repot-repot dakwah. Jane nganu dhewe lho gak masalah. Tapi ini rencana Allah. Rasulullah menjadi nabi dikuyo-kuyo. Iku sing duwe karep iki kudu Rasulullah tapi Allah. Lah yang punya karep ini juga Allah. Untuk membedakan ben roh. Oh bedone iki anak kandung dan anak angkat itu. Dalam pernikahan itu yang diharapkan memang seperti yang disampaikan Pak Musin dengan berlandaskan Al-Qur'an supaya terbentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sakinah niku dalam arti ya ketentraman kedua belah jiwa. Kalau Pak Musni mengibaratkan terjadinya sinar lampu itu terbentuk dari muatan min dan muatan plus. Kalau semuanya min tidak terjadi sinar lampu, dan seandainya semuanya plus pun tidak terjadi. Nah inilah dalam satu keluarga terjadi satu kekuatan di mana saling memberikan support, saling menguatkan walaupun itu fitrahnya berbeda jauh. Seperti yang disampaikan Pak Lis, lambang kekuatan itu laki-laki, lambang keindahan dan kelembutan adalah wanita. Ini menjadi satu kekuatan di mana untuk saling memuatkan untuk berbakti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sakinah, ketentraman. Mawaddah, ya betul-betul saling cinta kasih, saling menghormati, saling menghargai, ya saling mencintai itu. Itu mawaddah. Setelah kita saling menghormati, saling memahami, dan kita satu visi dari sedua kekuatan, turunlah rahmat Allah. Yang kita harapkan adalah warahmah, kasih sayang Allah turun di rumah tangga itu. Ini harapan. Tapi tidak semua yang kita harapkan itu tercapai sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti yang saya contohkan dari surat Al-Ahzab. Ternyata tidak ada kesakinahan, tidak ada ketentraman, tidak ada mawaddah, tidak ada cinta kasih dalam keluarga. Rahmat pun tidak akan turun. Akhirnya terjadilah perceraian. Iya Pak Musin. Terjadilah perceraian. Makanya Pak Musin menyampaikan perceraian adalah salah satu jalan untuk memutus silaturahim. Silaturahmi itu adalah perceraian. Tapi tidak semata-mata perceraian saja yang memutuskan silaturahim. Karena tadi yang disampaikan, yang dikutuk oleh Allah bukan perceraiannya, tapi memutus silaturahim yang disampaikan Pak Muksin. Jadi kita dengan saudara kandung saja bisa putus. Itu yang dikutuk oleh Allah. Dengan tetangga,
kita bisa putus silaturahim. Itu yang dikutuk oleh Allah. Itu Pak Muhsin. Walaupun perceraian itu bisa memutuskan silaturahim, tapi tidak semuanya perceraian itu memutuskan silaturahim, Pak Muhsin gitu. Jadi yang dikutuk oleh Allah adalah memutus silaturahim.